Dan saya akan berbagi dengan saudara di tahun baru, di pertama kali doa pagi kita di tahun ini. Saya akan dasari Anda semua dalam doa pagi dengan satu tema pengajaran firman Allah. Saya mau berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku. Dengan harapan kiranya setiap kita menjalani hari-hari kita ke depan sepanjang tahun 2024. Pesan saya begini. Jadikanlah Tuhan menjadi gembala saudara secara pribadi lepas pribadi. Mari kita baca ayatnya yang tidak asing tentunya buat setiap kita. Mazmur pasal 23. Kita akan baca tentunya berganti-gantian ayat 1 sampai 6. Saya 1, saudara baca 2, nanti 6-nya sama-sama ya. Mazmur 23 ayat 1 begini kata firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Teruskan ayat yang kedua saudara. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga ya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat lanjut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima saudara ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang keenam bersama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi saya ulang tema firman Allah di hari pertama di tahun 2024 dalam doa pagi ini. Saya berbagi dengan saudara tema firman bicara tentang Tuhan adalah gembalaku. Saya coba terangkan saja langsung lihat ayat yang pertama saudara ya. Lihat ayat yang ke-1. Saya baca begini. Mazmur 231 dikatakan begini. Mazmur Daud. Jadi jelas alamatnya ini adalah pengalaman iman. Mazmur daripada Daud yang dibagikan, di-sharingkan kepada setiap kita. Dikatakan begini Mazmurnya Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Perhatikan kalimat awal dari Mazmurnya Daud. Daud berkata begini, Tuhan adalah gembalaku. Perhatikan baik-baik kalimatnya Daud ini. Tuhan adalah gembalaku. Lihat, Daud tidak berkata kepada kita Tuhan itu gembalanya orang Israel. Tidak. Daud juga tidak berkata Tuhan itu gembalanya umat Allah Israel enggak, atau gembalanya orang lain tidak. Tapi dengan sangat-sangat jelas Daud berkata kepada setiap kita lewat Mazmurnya di pasal 23. Daud jelas berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, bukan gembalanya orang lain. Artinya yang kita belajar pada Mazmur Daud yang pertama ini, seorang yang bernama Daud ini dia menjadikan Tuhan itu menjadi gembala dalam kehidupan pribadinya. Dia gak berkata Tuhan itu gembalanya orang lain atau umat Israel yang lain. Tuhan itu adalah gembalaku. Saya dorong saudara lewat firman Allah ini. Kiranya firman di hari pertama di tahun ini dalam doa pagi jadi satu rema buat kita. Jadi sebuah pewahyuan yang menghidupkan iman kita untuk kita jalani tahun 2024 yang kita jalani hari ketiga ini. Mulai sekarang jadikanlah Tuhan itu, Yesus kita, Juru Selamat kita, itu menjadi gembala dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Apa yang terjadi gitu ya, tahun 2024 dampaknya, hasilnya seperti yang dialami oleh Daud itu juga akan kita alami. Apa sih hasilnya? Kalau kita menjadikan Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Daud jelas berkata, takkan kekurangan aku. Tapi mari saya perjelas sekali lagi, kalimatnya lengkap. Daud berkata begini, Tuhan adalah gembalaku,
gembala pribadinya, hasilnya bagaimana? Takkan kekurangan aku. Di dalam terjemahan yang lain, itu pakai kata takkan miskin aku. I shall not want. Takkan kekurangan aku, takkan miskin aku. Saudara, Mazmur pasal 23, kalau saya boleh bercerita bilang sama saudara, ini Mazmur kan umurnya kurang lebih sudah 3000 tahun yang lalu. Daudnya sudah mati, Daudnya sudah tidak ada, udah di sorga bersama dengan Bapa. Tapi Mazmurnya Daud pasal 23 ini terus menggema bergaung di hati nurani orang percaya. Saya melihat, saya berpikir bahwa Mazmur 23 ini ayat 1 terutama Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Menurut saya Mazmur 23 ayat 1 ini menjadi ayat emas bagi hampir semua orang Kristen. Walaupun saya ngerti sih setiap kita pasti punya ayat emas. Kemarin di ibadah tutup tahun atau di awal tahun seringkali kita mengambil ayat-ayat firman Allah. Iya kan? Itu ada ayat emas kan. Setiap kita punya ayat emas. Bahkan sepanjang kehidupan saya pribadi, memang saya tiap tahun ngambil ayat emas. Tahun 2023 saya punya ayat emas. Tapi saya punya ayat emas sepanjang masa untuk pelayanan saya. Sudah tahu ayat emas saya 1 Korintus pasal 2 ayat yang keempat. Ya, perkataanku dan pemberitaan yang kusampaikan kepadamu itu bukan kusampaikan dengan sekedar keyakinan hikmat, tapi dengan keyakinan kekuatan roh. Itu ayat emas saya sebagai seorang hamba Tuhan, itu saya bawa seumur hidup saya. Ya, orang punya ayat emas Yohanes 3 ayat 16. Orang kadang punya ayat emas untuk pribadinya 1 Korintus 2 ayat 9 dan seterusnya. Tapi menurut pengalaman saya melihat anak Tuhan, banyak orang Kristen, hampir banyak orang Kristen jadikan Mazmur 23 itu ayat emasnya. Boleh-boleh saja. Tapi tentu harapan saya lewat Mazmur 23 ayat 1 ini, hidupi ayat ini seperti Daud menghidupinya. Jadikanlah Tuhan itu begini, menjadi gembala dalam kehidupan saudara secara pribadi. Hasilnya begini, takkan kekurangan aku. Saya percaya 2024 ke depan kita jalan ini sampai akhir tanggal 31 Desember tahun ini. Tidak ada seorang pun di antara kita kekurangan. Kekurangan ini bukan hanya bicara kekurangan uang, walaupun jujur kadangkala ada di antara kita saudara yang tanggal 31 belum habis, tanggal 30 belum selesai, tanggal bulan uang sudah habis, rezekinya udah gak ada. Kadang alami seperti itu. Kekurangan di sini bukan cuma uang, bukan cuma berkat. Kenapa sih seringkali kita kekurangan dalam hidup ini, termasuk berkat keuangan, kurang damai sejahtera, kurang kesejahteraan, kurang kemenangan, kurang anugerah, kurang mujizat, kurang ketenangan, kurang terobosan, kurang kesuksesan, kurang kemajuan, dan masih banyak 1001 lagi macam kekurangan-kekurangan yang lain dalam hidup kita. Saya mau tanya sama saudara, dalam pengalaman perjalanan kehidupan yang sudah kita lewati saudara ya, kenapa kita sebagai orang Kristen gitu loh, kita sebagai anak Tuhan, kita mengalami begitu banyak kekurangan dalam hidup kita. Kurang ini, kurang itu, kurang sukses, kurang pak rezekinya, kurang pak pembelinya. Macam-macam loh kekurangan, 1001 macam kekurangan. Kenapa kita gagal? Kenapa kita mengalami banyak kekurangan? Jangan-jangan prinsip hidupnya Daud itu tidak kita hidupi dalam hidup kita. Marilah dalam menjalani kehidupan di tahun 2024 ini, jadikanlah Tuhan Yesus Kristus menjadi gembala dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Maka ada dampak hasilnya. Alkitab katakan apa? Takkan kekurangan aku. Nah, menariknya begini, kata Tuhan adalah gembalaku. Lihat gambar pertama ini. Kata Tuhan gembalaku, gembala ternyata dalam teks salinan bahasa Ibrani, kata gembala itu disalin, ditulis dengan kata ra'ah. Makanya saya tulis di gambar pertama, Tuhan gembalaku, Tuhan gembala bahasa Ibrani-nya adalah Jehovah Ra'ah atau Yehovah Ra'ah.
Tetapi ternyata saya temukan, saya coba selidiki, saya pelajari dalam kamus Alkitab, ternyata kata Ra'ah, Jehovah Ra'ah atau Yehovah Ra'ah, itu ternyata bukan hanya gembala saja, artinya bukan hanya Tuhan gembalaku, tapi kata Ra'ah, coba lihat gambar berikutnya, ternyata arti kedua adalah menemani. Jadi Yehovah Ra'ah selain artinya Tuhan gembalaku, arti Yehovah Ra'ah ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, Yehovah Ra'ahku, itu artinya juga adalah Tuhan yang menemani aku. Jadi ketika kita berkata Tuhan engkau adalah gembalaku, engkau Yehovah Ra'ah dalam hidupku, ternyata arti keduanya adalah dia adalah Tuhan yang menemani kehidupan setiap kita, menemani. Jadi Tuhan itu sahabat kita dari sorga, itu mau temani kita. Tuhan tahu kita butuh ditemani. Makanya ada satu ayat Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Tuhan berkata dalam firman-Nya, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu kan janji Tuhan kepada setiap kita. Bahwa ketika kita percaya kepada dia dan menjadikan dia menjadi gembala dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Ada janjinya, dia sahabat kita dari sorga, dia setia. Dia akan menemani setiap kita. Dia menjadi Yehovah Ra'ah dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ngerti, Tuhan tahu Anda dan saya hidup di dunia ini kita butuh itu. Butuh ditemani. Kenapa sih Daud sampai berkata Tuhan adalah gembalaku, dia adalah Jehovah Ra'ah dalam hidupku, dia yang setia menemani aku. Kenapa? Karena Tuhan tahu ya, Daud ini orang yang kesepian di padang rumput dengan 3 ekor dombanya. Kenapa? Daud itu permisi bicara, dia seperti dianaktirikan sama keluarganya. Daud itu seperti seorang yang dianaktirikan oleh ayah ibunya. Ada satu ayat, mungkin dibantu multimedia ya, saya nggak catat ayat ini. Mazmur 27 di ayat yang ke-10. Daud itu pernah berkata begini saudara ya. Sekalipun perhatikan ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Tuh lihat, perhatikan kata-kata Daud. Namun Tuhan menyambut aku. Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Tuhan selalu menemani aku. Sekalipun orang lain termasuk ayah ibuku meninggalkan aku. Jelas dari kata-kata Daud dalam Mazmurnya 27 ayat 10. Orang tuanya menganaktirikan dia. Ingat peristiwa ketika Nabi Samuel diutus Tuhan mengurapi seorang raja dari anaknya Isai yang dipilih oleh Tuhan. Samuel kan tidak tahu siapa di antara anak Isai yang akan diurapi. Pokoknya ada, begitu Eliab muncul, Samuel berpikir, oh pasti dia. Ternyata bukan. Sampai Syama, sampai Abinadab bukan. Tuhan menolak, aku menolak dia. Kamu cuma melihat di depan mata, tapi aku melihat hati. Tuhan tuh melihat rahasia hati kita. Sampai Samuel bertanya, Isai, apakah cuma ini anak-anakmu? Si bapak Isai katakan, masih ada satu lagi. Mana dia? Namanya Daud, dia di padang rumput menggembalakan domba. Suruh dia datang di sini. Aku, kata Nabi Samuel, tidak sudi makan sehidangan sama kamu sebelum anakmu Daud datang di sini. Aku mau urapi dia. Anda lihat dari cerita 1 Samuel pasal 16 ini. Artinya apa? Daud memang seperti dianaktirikan. Makanya kakak-kakaknya semua ada di rumah bersama ayah ibunya. Daud sendirian setiap hari di padang rumput. Tidak heran di Mazmurnya 23 si Daud berkata apa? Tuhan itu Yehovah Ra'ah. Dia yang selalu menemani aku. Daud gak pernah stres itu. Dia gak pernah depresi. Dia gak pernah merasa susah. Kadang di antara kita ya. Kalau hadapi masalah kita merasa sendiri. Kadang kita stres hadapi ini. Kok gak ada yang tolong? Daud gak pernah seperti itu. Kenapa? Dia merasakan dia punya sahabat dari sorga. Yehovah Ra'ah yang selalu menemani dia saat-saat dia sepi menggembalakan kambing dombanya. Mungkin kau kerja mendengar firman Allah di tempat yang jauh di luar kota.
Ada tugas tertentu. Ingat, ada Tuhan Yehova Ra'a, gembala pribadi kita yang selalu ada untuk kita. Dia gak pernah tinggalkan kita, dia setia gitu. Tuhan tahu kita butuh ditemani. Ingat, karena memang sejak awalnya manusia diciptakan Tuhan, didesainnya jadi makhluk sosial. Tuhan ciptakan kita bukan makhluk soliter gitu istilahnya. Yang bisa hidup sendirian, tidak butuh orang, enggak. Kita makhluk sosial, butuh komunikasi dengan orang, butuh didoakan, butuh dikunjungi, butuh disupport. Kita makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri, stres kita. Saya itu pernah baca satu biografi dari salah satu tokoh menterinya Bung Karno yang bernama Dr. Subandrio. Dr. Subandrio itu menteri zaman Orde Lama, zamannya Bung Karno. Ini orang kepercayaan Bung Karno. Jago ngomong, jago bicara, jago diplomasi, jago berdebat. Kalau saya baca buku biografinya Dr. Subandrio, jarang orang menang bisa mengatasi cara berdebatnya atau diplomasinya Dr. Subandrio. Jago bicara, jago diplomasi. Jarang orang bisa menang melawan dia bicara. Tapi satu kali ketika pemerintahan Bung Karno, presiden pertama kita jatuh, Orde Lama, digantikan pemimpin yang baru Pak Soeharto, Pak Harto, maka banyak di antara menteri-menterinya Bung Karno ditangkap. Salah satunya Dr. Subandrio. Sebelum diajukan di pengadilan gitu ya, diadili di pengadilan, pinter. Memang Dr. Subandrio itu pinter, jago, tapi Pak Harto ternyata lebih jago. Di penjara hampir 3 bulan, saudara ya, dibikin sendirian. Tidak ada orang yang menyapa selamat pagi Pak, nggak ada yang melayani dia, nggak ada yang ngajak komunikasi, makanan cuma dilempar. Mandi sendirian, ada kamar mandi di penjara itu. Semua sendiri, nggak ada yang menyapa, nggak ada yang ngajak ngomong hampir 3 bulan penuh. Manusia itu butuh sesama. Kita makhluk sosial, butuh komunikasi, ngomong sama orang lain, butuh curhat sama orang lain. Begitu sendirian orang yang jago diplomasi, pinter bicara, pinter berdebat. Begitu diajukan di pengadilan, diadil, ditanya. Ada satu bahasa yang hari-hari ini tahun-tahun politik lagi viral ya. Pelongo-pelongo gitu ya. Ada pasti dengar istilah pelongo-pelongo. Ya, Mas Gibran suka disebut sebagai orang yang pelongo-pelongo. Itu lagi viral. Nah, Dr. Subandrio itu ditanya waktu itu cuma pelongo-pelongo. Gak bisa jawab. Kayak orang bodoh jadinya. Kenapa? Tergoncang mungkin jiwanya karena hampir 3 bulan sendirian. Saya itu pernah ngobrol sama seseorang, saudara ya. Orang ini bukan Kristen. Saya ngobrol sama dia, dia cerita sama saya, satu kali dia pernah menyendiri tinggalkan keluarganya, pergi ke tempat hutan yang ada gunungnya sendirian hampir 3 bulan lebih. Saya tanya, cari apa Pak? Dia katakan, cari ilmu Pak Pendeta. Saya cari kedamaian Pak, hampir 3 bulan, 4 bulan lebih saya. Sampai panjang rambut saya, jenggotnya panjang. Saya tanya sebagai pendeta, lalu Bapak cari ilmu, cari kedamaian, Bapak dapat apa di sana? Gak dapat apa Bapak Pendeta, gak dapat apa-apa katakan. Lalu dapat apa? Ya cuma dapat sendirian, kesepian, damainya dapat, gak dapat apa-apa, cuma sendirian. Saudara, makanya Tuhan itu tahu kita butuh ditemani. Bahkan saya pernah bercerita sama saudara, ada seorang pemeran tokoh film Hollywood yang sangat terkenal. Anda pernah dengar nama Heath Ledger. Salah satu tokoh pemeran film apa itu ya, The Dark Knight-nya Batman ya. Dia memerankan Joker begitu hebat, menjiwai. Sutradara berkata, jempolan kamu persis kayak Joker kamu. Bagaimana tidak? Berbulan-bulan dia cuman di kamar, di ruangan sendirian, tidak ada siapa-siapa. Cuman sama skrip dia pelajari. Tokoh Joker dia jiwai, dia hidupi. Tidak ada orang ngomong sama dia, nggak ada orang komunikasi sama dia. Handphone tidak ada, televisi nggak ada. Cuman baca skrip. Begitu dia perankan tokoh itu memang hebat, top, meledak filmnya. Betul-betul kayak Joker, tokoh yang jahat. Tapi ada tahu begitu filmnya diputar berhasil booming, dia dor mati bunuh diri. Kenapa? Terlalu banyak sendirian, tergoncang dia.
Nggak kuat hadapi ini, hadapi itu segala macam. Bunuh diri. Manusia, saya ulang. Kenapa saya ceritakan ini pada saudara? Karena di tahun 2024 ini kita itu butuh teman, kita butuh sahabat. Dan Tuhan Yesus tahu kita butuh itu. Terutama di saat-saat kita melewati lembah kekelaman, kata yang keempat. Di saat-saat kita menghadapi persoalan. Kita butuh teman dan ada jaminan Tuhan berjanji menemani kita. Tidak ada sahabat yang setia seperti Yesus. Dia selalu ada untuk kita. Ya, kadang-kadang ya sahabat setia itu cuma dia loh. Makanya sampai muncul lagu dari Pak Yoyo Awandatu. Om Yoyo berkata, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Pujian ini mengatakan Yesus sahabat yang setia, yang ngerti bahasa kita sampai tetesan air mata. Sahabat setia yang memang setia, gak pernah tinggalkan kita. Persahabatannya menemani kita gak pernah berubah sampai kapanpun, sampai kekekalan. Dia selalu ada untuk kita, gak pernah tinggalkan kita, gak pernah berubah. Sementara kita tahu sama-sama bukan rahasia lagi. Persahabatan di dunia ini bisa putus. Iya dong. Persahabatan di dunia ini bisa rusak. Ada pasti pernah ngalami. Ya. Saya pun sebagai gembala pernah mengalami itu. Persahabatan yang hebat di dunia hanya kayak begitu kok. Makanya saya mau katakan hanya satu sahabat setia, Yesus. Dia gak pernah tinggalkan kita gitu loh. Saya teringat cerita tentang Michael Jackson. Siapa yang tidak kenal Michael Jackson? The King of Pop-nya dunia. Seorang penyanyi sangat terkenal, kaya raya. Banyak orang dekat sama dia kayak jadi sahabat. Ternyata enggak, hanya ngorotin ngambil duitnya. Bahkan ayahnya pernah bercerita ketika anaknya yang namanya Michael Jackson meninggal. Ada dokter pribadi yang dekat sama dia kayak sahabat. Tapi bapaknya berkata apa ayahnya? Tapi dokter itu membuat Michael Jackson bergantung sama dia, sama obat penenangnya itu. Tujuannya cuma satu, ngorotin, ngabisin duitnya Michael Jackson juga. Dunia itu persahabatan seperti itu loh, ngambil keuntungan. Anda nggak boleh bersahabat licik seperti itu caranya, ngambil keuntungan. Persahabatan seperti ada gula, ada semut. Begitu gulanya nggak ada, semutnya nggak ada juga. Itu dunia saudara. Makanya kadang-kadang kita kecewa dengan namanya persahabatan di dunia ini. Cuman satu ada jaminan, sahabat sorga kita. Yesus Yehova Rawa kita. Yang tidak pernah mengecewakan kita. Kadang-kadang tidak ada orang bisa hiburkan kita ketika kita dihantam oleh badai persoalan yang berat. Suami gak bisa hiburkan, istri gak bisa hiburkan, anak kita cinta datang peluk kita. Tetap saja hati kita galau, cemas, khawatir, takut. Pendeta gembala datang, oh tetap gak bisa hiburkan. Tapi begitu Anda rendahkan diri datang sambil menangis kepada sahabatmu yang sejati. Sahabat kita setia, gembala kita pribadi itu Yesus. Saya percaya ketika kamu nangis di kakinya, hatinya plong. Anda rasakan engkau Tuhan sahabatku yang setia. Saya cuma mau bilang sama saudara gini, jadikanlah Tuhan Yesus itu menjadi Jehovah Ra'ah kita. Sahabat kita dari sorga yang setia dan selalu menemani kita. Nah saya bawa saudara pada bagian kedua dengan cepat. Ternyata Jehovah Ra'ah artinya bukan hanya Tuhan sebagai gembala atau Tuhan yang menemani kesepian kita. Tetapi ternyata Jehovah Ra'ah yang ketiga artinya adalah Tuhan yang menjamin hidup kita. Dia penjamin. Tahukah saudara? Kematian Yesus di atas kayu salib, dia itu menjadi penjamin, jaminan hidup kita. Dia yang jamin. Begitu setiap orang yang percaya pada Yesus dijamin masuk surga. Setiap orang percaya pada Yesus dijamin sama Jehovah Ra'ah, sama Yesus. Dia akan terima hidup yang kekal. Bahkan dia menjamin kita terima kesembuhan. Menjamin kita terima pemulihan.
Bahkan yang jalan buntu, yang mustahil tidak mungkin. Dia menjamin kita. Dalam Markus 9:23, sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Loh, itu kan jaminan buat kita. Jehovah Ra'a itu artinya dia menjamin kita. Di dunia ini tidak ada yang bisa menjamin kita, nggak ada. Saya ulang ya, di dunia di mana kita hidup, percayalah tidak ada yang bisa menjamin kita. Cuman Yesus yang bisa jamin kita. Saya teringat, saya itu pernah ditelepon sama anak Tuhan seseorang. Orang ini kenal saya baik. Dia telepon sama saya karena dia kerja di bank. Dia telepon, Pak Gembala, Pak Yohanes. Sorry ya, saya cerita apa adanya ya. Tapi ini penting kan pelajaran ini. Pak Yohanes, Pak Gembala, ini ada orang A ini namanya mau pinjam uang. Pak Gembala, Pak Yohanes sebagai Gembala berani nggak menjamin? Oh, saya jawab, biar itu jemaat saya nggak sungkan. Oh, udah bisa. Saya nggak boleh jadi penjamin orang lain meskipun saya kenal orang itu. Tapi Pak Yohanes tahu orang itu baik, saya tahu orang itu baik. Baik orang itu, dedikasi baik, jalan hidupnya baik, saya tahu karakternya baik. Tapi jangan suruh saya jadi penjamin uang atas orang lain. Karena memang saya diajari sama orang tua saya, papi saya terutama mengatakan, kamu nggak boleh menjamin orang lain urusan uang. Itu pesan saya, papi saya belum mati. Pernah ngomong seperti jangan jadi penjamin uang untuk urusan orang lain. Dan memang diajar begitu sama orang tua saya. Dan memang di Alkitab saya pernah ajarkan ada itu ayat. Kita nggak boleh menjadi penjamin urusan fulus, urusan uang sama orang lain. Makanya saya katakan keras di depan tadi, di dunia ini nggak ada yang bisa menjamin hidup kita, jadi penjamin kita. Cuman Yesus. Ya, karena seringkali di gereja jemaat keluar kan urusan uang juga. Seringkali persaudaraan saudara putus sama seseorang urusan uang. Anda jadi penjamin, orangnya lari, ada yang dikejar-kejar bayarnya kan. Penjamin enggak boleh. Jadi kalau saudara tanya sama saya, boleh Pak? Enggak boleh. Alkitab ajarkan enggak boleh. Makanya saya tegas berkata enggak mau. Karena ada ayatnya. Makanya saya enggak berani lakukan itu. Makanya yang bisa jamin hidup kita di dunia, ya cuma satu. Yesus Jehovah, Ra'ah kita. Dia adalah penjamin dalam hidup kita. Di Alkitab ada sebuah cerita yang sama-sama kita tahu. Satu kali ada kurang lebih 5.000 laki-laki belum terhitung perempuan sama anak-anak ikut pengajaran Yesus 3 hari 3 malam. Pengajaran seri meeting rupanya ini ya. Pengajaran yang berseri 3 hari sampai mereka bergairah ikuti pengajaran itu. Nah, ketika hari yang ketiga, mereka itu lapar sebetulnya. Dan hari sudah mulai gelap. Murid-muridnya berkata kepada Yesus, Guru, suruh mereka pulang. Kalau tidak mereka kelaparan, suruh pergi ke desa sekitar beli makanan. Apa jawaban Yesus kepada murid-muridnya? Jangan suruh mereka pulang, kasih mereka makan. Coba kita baca inti ayatnya ya. Yohanes 6 ayat 5 sampai 6. Ini ayat penting buat kita menjalani tahun baru 2024. Saya baca langsung ayat 5 dan 6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Lihat ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya kepada Filipus untuk mencobai dia, menguji dia. Sebab, ini kalimat penting pewahyuannya. Sebab ia sendiri, Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dia tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi dia tanya cuma ngetes. Filipus berkata secara lengkap, Anda baca ayatnya. Kalau toh kita punya uang 200 dinar, tidak cukup beli roti. Kalau toh ada roti 200 dinar gak cukup, 5.000 laki-laki, belum perempuan sama anak-anak, minimal 15.000 orang itu. Gak cukup uangnya, dan uangnya memang gak ada. Kalau toh ada roti, di mana ada pabrik roti langsung siap untuk 5.000 orang laki-laki makan. Gak ada, dan itu tempatnya tempat yang sepi, gak ada pabrik. Tapi Alkitab menarik dikatakan, Yesus mengatakan itu untuk menguji Filipus sebab ia sendiri garis bawahi tahu apa yang hendak dilakukannya. Percayalah begini,
Setiap kesulitan, setiap masalah yang kita hadapi di tahun ini, hadapi saat ini, hadapi tahun depan sama saja. Hadapi saat ini atau hadapi pada bulan-bulan ke depan, mungkin kita hadapi tantangan. Percaya, untuk setiap tantangan, percayalah untuk setiap kesulitan, ada jaminan Tuhan buat kita. Apa jaminannya? Tuhan tahu apa yang dilakukannya untuk masalah kita. Dia tahu apa yang dilakukannya untuk kesulitan kita. Dia tahu untuk kekurangan uang yang modal yang kurang sama kita. Dia tahu apa yang dia lakukan untuk memberkati kita. Dia sudah sediakan jalan keluar buat setiap kita. Percayalah, ada jaminan. Ini jaminan Tuhan. Yehovah Ra'ah, itu dia menjadi jaminan buat kita. Bahwa untuk setiap masalah yang kita hadapi di tahun ini, dia sudah tahu kok apa yang dia lakukan untuk masalah kita. Jalan keluarnya, kemenangannya, terobosannya. Ini jaminan Tuhan buat setiap kita. Dia tahu apa yang dia mau lakukan. Makanya kalau Anda ingin mengalami terobosan kemenangan dalam kehidupan kita tidak kekurangan ini, tidak kekurangan anugerah, tidak kekurangan berkat, tidak kekurangan ketenangan, tidak kekurangan damai. Jadikanlah, coba lihat Mazmur 231 next ayat ini, kemudian Mazmur Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd, I shall not want, kata Alkitab. Takkan miskin aku, takkan kekurangan aku. Jadikan dia gembala dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Terakhir, saya mau bawa saudara pada poin ini. Bagaimana caranya Tuhan itu menggembalakan kehidupan kita. Ini menarik. Bagaimana caranya dia menggembalakan kita. Lihat Mazmur 23 ayat yang kedua, saya baca ya. Ia dikatakan membaringkan aku. Ini cara Tuhan gembalakan kita. Yehovah Ra'ah gembalakan kita. Menemani kita, menjamin kita. Caranya begini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Anda lihat gambar ini. Kata membaringkan, next lihat. Kata membaringkan saudara ya, itu bukan bahasa kerja keras. Bukan bahasa susah payah, peras keringat, banting tulang. Sampai keringatnya masuk di kelopak mata kita perih. Ini bahasa ia membaringkan aku. Ini bahasa santai. Dia baringkan kita. Cara dia bimbing kita, tuntun kita, gembala kita setia, menemani, menjamin kita. Dia itu menuntunnya itu seperti membaringkan kita. Kita akan dituntun, dibaringkan. Ini bahasa santai Bapak Ibu Saudara. Dibaringkannya di mana? Kalau kita lihat di padang rumput yang berumput hijau. Di padang rumput yang berumput hijau. Coba Anda lihat ini. Kenapa sih ada kata rumput hijau? Karena rumput itu kan ada yang kuning. Sudah kuning lama-lama jadi coklat, mati, tidak seger. Tapi Tuhan kalau dia gembalakan kita itu dibaringkannya di rumput yang hijau. Begitu kita buka mata, di sekitar kita rumputnya hijau. Domba itu makanannya cuma rumput, gak bisa makan salak. Gak bisa makan ronde, gak bisa makan kopi susu. Minumnya domba, makannya domba cuma satu rumput yang dibutuhkan. Dan ada kata rumput hijau. Kenapa ada kata hijau? Karena hijau ini adalah gambaran green is the color of hope. Hijau di Alkitab ini warna rohani, warna ilahi. Itu artinya warna pengharapan. Hijau itu adalah is the color of hope, warna pengharapan. Pengharapan itu membuat kita kuat. Mungkin karena waktu kita terbatas sudah mau selesai. Saya bawa saudara estafet cepat saja. Di dunia Tuhan itu menggembalakan kita caranya gini. Kita dibaringkan enak gitu, nyaman. Gak susah payah, gak banting tulang. Dibaringkannya di tempat yang warna hijau. Hidup dalam pengharapan. Di dunia hijau, nanti di sorga kita ketemu juga lagi warna hijau. Sebab ternyata Wahyu pasal 4 ayat 2 dan 3. Sorga itu tahtanya Tuhan, hadiratnya Tuhan itu hijau warnanya zamrud. Lihat saya baca dengan cepat ya. Wahyu 4 ayat 2 dan 3. Segera aku dikuasai, kata Rasul Yohanes, oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta berdiri di sorga. Ada tahta di sorga dan tahta itu duduk seorang, itulah Yesus. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis. Yaspis itu merah dan permata sardis juga merah.
Dan suatu pelangi melingkupi takhta itu gilang gemilang. Apa warnanya? Bagaikan zamrud rupanya. Zamrud itu apa? Zamrud itu hijau sekali. Tahtanya Tuhan itu hijau. Kenapa rumput hijau kita diberikan? Di sorga juga kita ketemu warna hijau, warnanya sorga. Tahtanya Tuhan. Hijau bicara pengharapan. Orang Kristen, anak Tuhan harus hidup dalam pengharapan. Makanya salah satu lambang orang Kristen, salib. Ya, di balik kematian ada kehidupan. Kedua lambang orang Kristen itu adalah pohon cemara, evergreen tree. Pohon cemara, pohon yang selalu hijau. Jadi Anda jangan komplain. Natal kok bukannya pasang ini pasang itu, kok pasang pohon pohon cemara. Cemara itu evergreen tree, lambang hijau. Dengar ya, orang Kristen kamu itu lambangnya hijau kata Alkitab. Seringkali justru yang lain ambil warna hijau. Simbol kekristenan itu hijau, diambil sama yang lain. Warna Kristen itu hijau warna kita. Cemara itu musim dingin hijau, musim salju hijau, musim panas hijau, musim gugur ndak gugur pohon cemara tetap hijau. Makanya Kristen simbolnya cemara. Jadi jangan komplain, kok cemara dipasang? Ya memang cemara simbolnya orang Kristen gitu loh. Musim gugur saja dia gak gugur. Tuhan mau kita orang Kristen hidup dalam pengharapan. Ya, orang kalau hidup dalam pengharapan itu kuat. Saya akan lanjutkan firman Allah ini untuk hari berikutnya besok. Tapi jadikanlah Tuhan jadi gembala dalam hidup kita. Maka hasilnya apa? Kita akan hidup dalam pengharapan, gak pernah putus asa, gak pernah lelah jiwa kita, gak pernah stres kita. Kita percaya jalan buntu Tuhan pasti buka jalan. Dan saya berdoa 2024 tahun di mana kita akan merayakan kemenangan yang gilang gemilang. Kenapa merayakan kemenangan? Ya jelas dong, karena kita menjadikan Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Kita dituntun sama Tuhan hidup kita, dibaringkan rumput yang hijau tadi. Nanti Kristen Mazmur 1 digambarkan seperti pohon yang hijau. Sama dengan Yeremia 17, pohon yang hijau yang tidak layu daunnya. Selalu keluar buah yang banyak. Apa saja dia berbuatnya pasti berhasil. Itu bagian kita. Saya ada perpanjang firman. 2024 tahun kemenangan yang gilang gemilang kita rayakan dalam hidup kita.